Mari kita baca dari Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kita akan baca dalam bentuk responsor ya. Saya baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Tema khotbah kita hari ini adalah movement. Ini pergerakan. Pergerakan yang diawali oleh Abram ketika janji diberikan kepada manusia pertama. Manusia pertama adalah Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, akhirnya hubungan manusia dengan Allah terpisah, terputus, tetapi Allah mengasihi manusia sehingga Allah memberikan janji. Janji keselamatan, janji perbaikan, janji hubungan dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana janji ini bisa tergenapi? Ini harus ada pergerakan. Pergerakan itu diawali dari satu orang. Gak mesti banyak orang ya. Dari satu orang yang bernama Abram. Abram ini tinggal di Mesopotamia bersama dengan orang tuanya. Dia bukan orang percaya. Orang tuanya bukan orang beribadah kepada Allah. Tetapi bapaknya sendiri penyembah berhala. Orang tua Abram ini penyembah berhala. Jadi kita bisa nanti bandingkan dengan diri kita ya. Oh, apakah orang tuaku terlibat penyembah berhala? Lalu bisakah aku dipakai Tuhan menjadi alatnya? Atau bisakah aku menjadi berkat? Kalau orang tuaku sendiri latar belakangnya penyembah berhala. Jadi kita tahu Abram ini bapaknya sendiri penyembah berhala. Di rumahnya banyak patung-patung. Banyak dewa-dewa. Nama dewanya itu dibuat nama-namanya. Dan ceritanya ada cerita lucu ya. Tapi jangan ketawa dulu. Cerita lucu begini. Waktu bapaknya pergi ke satu kota, dia percayakan Abram untuk mengurus dewa-dewanya, mengurus patung-patung. Dia bilang sama Abram, Bapak mau pergi, saya percayakan dewa ini, patung ini kepadamu. Jangan lupa kasih mereka makan. Ya, akhirnya ya Pak.
Abram ini taat ya. Ya Pak, saya akan kerjakan. Begitu bapaknya pergi, dia mulai bekerja. Kerjanya apa? Dia seolah-olah ngasih makan sama patungnya, tapi dia patahkan tangannya sebelah, dia patahkan kepalanya, dia patahkan kakinya, akhirnya patungnya berantakan. Patungnya semua berantakan, pulang bapaknya. Abram, kenapa patung seperti ini? Kenapa ini semua berantakan? Datang Abram dengan bijaksana menjawab, Bapak, inilah jahat sekali patungnya. Mereka suka berantem, Pak. Sehingga satu dengan yang lain pukul-pukulan, dan satu patah kaki, satu patah tangan, satu patah kepala. Nakal mereka, Pak. Itu ya, itu cerita lucunya. Jadi bapaknya bilang, masa mereka kan patung, mereka mana bisa berantem, mana bisa bergerak. Oh gitu Pak. Jadi kalau mereka nggak bisa bergerak, mengapa Bapak sembah? Ya, ini mulai masuk ya. Kenapa Bapak sembah yang nggak bisa bergerak, yang nggak bisa menolong dirinya? Ketika satu pukul dia harus pertahankan diri, atau dia harus balas. Ini kenapa dia diam? Berarti dia nggak punya kekuatan. Ketika patung Bapak dipukul oleh yang satu, kenapa dia nggak balas? Kenapa dia nggak bisa melawan? Karena memang dia tidak punya kekuatan. Dia tidak punya tenaga. Dia tidak bisa bergerak. Lalu kenapa Bapak sembah itu? Ini mulai ya membuka pikirannya. Walaupun bapaknya nggak percaya Tuhan, walaupun bapaknya ini penyembah dewa, penyembah patung, tapi Abram punya hati yang berbeda. Jadi belum tentu kalau bapaknya penyembah berhala nggak ada yang percaya dari situ. Belum tentu. Bapaknya tidak percaya, tetapi hati Abram tidak mau percaya dengan dewa-dewa bapaknya, patung-patung bapaknya. Kenapa? Karena waktu dia saksikan, patung tidak bisa menolong dia. Patung tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Abram mencari Tuhan. Di mana Tuhan yang sebenarnya? Siapakah Allah yang sebenarnya? Pada waktu itu kan belum ada Alkitab seperti kita. Belum bisa baca Alkitab, baca Alkitab, di sini ada petunjuknya. Tidak ada. Maka Tuhan menjumpai Abram itu melalui suara. Ini bisa salah kan? Karena jarang ada suara. Tapi karena hatinya memang mencari Allah yang benar, mencari Allah yang hidup, Allah nyatakan dirinya kepada Abram. Namanya sebelum dia bertemu dengan janji ini ya, sebelum digenapi janji, namanya masih Abram. Kita akan lihat di dalam gambar bagaimana Abram ini mendengar suara. Oke. Gambar pertama itu ada terang cahaya, itulah suara Allah. Dulu tidak seperti seperti sekarang. Kalau dulu Tuhan berbicara itu banyak cara. Kita harus bedakan. Banyak cara Allah berbicara pada zaman perjanjian lama, termasuk suara, cahaya. Jadi kepada Abram Allah berbicara melalui suara. Dengan ada cahaya kepada Abram. Di dalam ayat 1 pasal 12 itu. Inilah firman Tuhan kepada Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bayangkan, belum kenalan. Belum pernah ketemu. Tetapi ada firman berkata, pergilah dari rumah bapamu, dari negerimu, dari sanak keluargamu, ke negeri yang akan kutunjukkan. Kalau dibilangnya pergilah ke sungai Jordan, ke Israel, tahu ada alamatnya ya. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan, berarti belum tahu di mana. Tetapi yang jelas tinggalkan ini. Pergilah dari sini. Pergilah dari negerimu, dari rumah bapamu, dari sanak keluargamu, ke negeri yang akan kutunjukkan.
Belum jelas di mana negeri itu, tapi harus keluar dari sini. Ini kalau bukan iman, gak ada orang berani bertindak. Kalau tidak berdasarkan iman Abram, dia tidak akan berani pergi meninggalkan negerinya ke negeri yang gak jelas. Makanya manusia hidup di bumi ini, dia mencari negeri baru. Bagi dia negeri baru itu belum jelas. Sorga itu negeri baru. Sorga itu tempat yang baru. Dan banyak orang belum tahu. Sehingga karena dia tidak tahu dan itu tidak jelas bagi dia tidak mau mencari dengan serius. Kalau Abram dia percaya dengan apa yang Allah janjikan, walaupun di depan matanya belum jelas negeri itu, tapi dia pergi. Dia mau lepas. Jadi percaya artinya apa? Percaya itu berarti ada yang dilepas, ada yang ditinggalkan. Kenapa harus dilepas? Kenapa harus ditinggalkan? Bapaknya, negerinya, keluarganya. Karena mereka semua penyembah-penyembah berhala. Kita katakan aku percaya, tetapi kita bawa semua berhala kita ke gereja. Sama saja. Kita bilang aku orang beriman, tetapi dengan berhala kita bernyanyi. Padahal Abram tidak. Percaya itu berarti meninggalkan berhala orang tuanya, berjalan bersama dengan Allah. Itu arti percaya. Lalu kalau demikian arti percaya, sejak kapan saudara mulai percaya? Sejak kapan saudara tinggalkan berhala-berhala saudara? Keyakinan-keyakinan lama saudara. Kapan mulai dilepas itu? Atau kita beribadah ke gereja pun ikut dengan jimat kita, ikut dengan keyakinan lama kita. Lalu kita katakan aku sudah beriman, aku sudah percaya. Percaya yang benar adalah seperti yang dilakukan Abram, meninggalkan berhala orang tuanya, rela meninggalkan sanak keluarganya, rela meninggalkan negerinya. Kenapa? Ini semuanya ada penyembahan berhala. Aku mau bersama Allah, pemilik hidupku, bersama Allah yang akan menuntun aku ke negeri perjanjian. Itu gambaran daripada Tuhan menuntun kita ke negeri yang kekal. Itu pengharapan bagi setiap orang percaya. Walaupun tidak jelas di depan mata kita bagaimana sorga itu. Tetapi itu janji Allah. Sorga tidak terlihat dengan mata. Tapi Allah yang menjanjikan itu adalah Allah yang jelas. Allah yang pasti. Dan apa yang dia janjikan itu benar-benar akan terjadi bagi orang yang percaya. Jadi saudara sekarang apa yang sudah ditinggalkan? Jangan-jangan menjadi Kristen pun ikut semua. Dengan keyakinan-keyakinan yang lama. Ya, semuanya ikut. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang dilepaskan. Kalau beriman ada ditinggal, ada dilepas, keyakinan lama dilepas, beriman kepada Allah yang hidup, berjalan bersama Allah menuju negeri yang bakal. Itu iman. Maka seringkali kita katakan bahwa bumi adalah tempat kita berkemah. Abram tadi mendirikan kemah, bukan gedung besar. Kenapa dia hanya mendirikan kemah? Karena dia pindah-pindah. Sebentar lagi bongkar kemah, pindah. Bongkar lagi pindah. Sampai pindah ke rumah yang kekal. Barulah tidak pindah-pindah lagi. Selamanya di sana. Selama di bumi kita hanya berkemah. Gedung pun rumah kita itulah kemah kita. Seperti istana pun rumah kita itu seperti kemah kita. Yang ketika Tuhan panggil itu akan kita tinggalkan. Mana ada orang mati bawa istananya? Gak ada ya. Gak muat kuburannya. Kalau sama rumahnya dikubur semua ya. Gak muat.
maka semua yang kita cari di bumi ini, tempat perkemahan, akan dibongkar, akan ditinggalkan. Maka perjuangan kita adalah menuju rumah yang kekal, yang tidak pernah dibongkar lagi. Kita akan menetap di sana, tinggal di sana selamanya. Jadi tujuan kita menjadi orang Kristen adalah supaya kita berjalan bersama Allah menuju rumah yang kekal. Jadi sebelum saudara dapat, itulah perjuangkan. Bagaimana rumah itu menjadi milik saudara. Bagaimana saudara ikut terdaftar di dalamnya. Kalau nanti tidak terdaftar, ketika didata oleh malaikat, malaikat bilang, namanya tidak ada Tuhan. Wah, gak bisa masuk. Bukan sintua, bukan pendeta yang menentukan nanti namanya ada ya. Bukan, malaikat. Malaikat yang menentukan siapa yang punya nama dalam buku kehidupan, siapa yang tidak. Yang ada dalam kitab kehidupan akan diterima oleh Allah, yang tidak ada akan ditolak oleh Allah. Ini serius loh. Ini sangat serius. Maka beribadah itu bukan sekedar rutinitas kita sebagai orang Kristen, tidak. Ibadah itu menentukan kepastian kita diterima di rumah Bapa atau tidak. Kalau kita tidak persiapkan mulai dari sekarang, kita akan rugi. Kenapa? Kemah dibongkar, istana kita dibongkar, lalu ke sana tidak punya rumah. Tidak ada tempatnya di sini. Lalu kalau kita tidak punya rumah di sana, kemana? Dicampakkan oleh malaikat ke dalam api yang kekal. Jadi surga kekal, api kekal, inilah tempat yang selamanya. Jadi di bumi ini adalah tempat kita mempersiapkan diri. Bagaimana supaya kita ke tempat yang kekal, senang bersama Tuhan di sorga. Kalau untuk ke neraka nggak perlu diurus, ya, nggak perlu, pasti ke sana. Nggak perlu kita beriman kalau mau ke neraka. Lakukan aja sesuka hati, pasti ke neraka. Tapi untuk ke sorga harus beriman baik dan benar. Harus kenal Tuhan dengan benar. Bukan asal menjadi mereknya Kristen, KTP-nya, bukan. Tetapi mengenal Yesus dengan benar. Bahwa dialah pemilik hidupku, dialah pemilik sorga. Aku harus bersekutu dengan dia. Tanpa itu aku tidak akan diterima oleh para malaikat. Malaikat yang akan menuliskan nama kita dalam kitab kehidupan. Di buku gereja itu ditulis oleh pengerja gereja, ya, pengurus gereja. Tetapi bukan berarti semua yang ditulis pengurus gereja sudah ditulis oleh malaikat, tidak. Yang menentukan itu malaikat. Sudah adakah namanya di sana? Lalu siapa yang ditulis menurut saudara? Yang ditulis bukan huruf A dulu ya, namanya yang A dulu, itu di sekolah. Sekolah baru huruf A, abjad A dulu, itu namanya duluan dipanggil, bukan. Tetapi yang ditulis malaikat adalah yang orang telah meninggalkan keyakinan lamanya dan mengikut Yesus, keyakinan barunya. Inilah yang diterima. Inilah yang dicatat. Siapa yang berani tinggalkan keyakinannya yang lama, ikut Yesus, inilah Allah yang benar. Inilah yang dicatat oleh malaikat. Tapi kalau kita campur baur semua ya, campur aduk keyakinan lama dengan keyakinan baru, ini namanya gado-gado, nggak laku. Ya, kalau imannya gado-gado nggak laku di sana. Iman itu harus jelas. Harus seperti emas yang dimurnikan. Kalau emas yang dimurnikan itu nggak ada campurannya. Emas 24 karat itu nggak ada campuran. Maka emas itu bagaimana mengerti dia murni? Dibakar. Iman itu bagaimana membuktikan murni? Diuji. Maka waktu iman diuji, ketika banyak masalah, pencobaan, itu ujian. Ketika kita gagal, berarti nggak murni. Ketika kita berkemenangan dalam ujian, itulah iman murni. Maka orang percaya nggak mungkin dia mulus-mulus saja. Karena ketika kita beriman, ada pencobaan, ada ujian, menguji kemurnian iman kita. Apakah benar-benar asli
atau aspal, ya. Asli tapi palsu. KTP-nya asli Kristen, tapi dalamnya asli keyakinan lama. Gitu ya. Di luar KTP Kristen, di dalam iman yang lama, kuasa gelap, penyembahan berhala. Kalau itu di dalam, maka malaikat tidak akan tulis namanya. Yang ngeri ya, kalau nama saudara nggak ada, hati-hati. Karena kematian itu kapanpun bisa jadi. Banyak orang tiba-tiba mati zaman sekarang ini. Jangan kira kalau masih muda, wah waktuku masih panjang kok, nanti aja gitu ya. Banyak orang muda duluan mati daripada orang tua. Anaknya sudah mati, orang tuanya masih hidup. Banyak seperti itu. Jadi jangan menganggap bahwa diri kita bisa ngatur kapan kita mati, ya. Tidak. Kapan Tuhan ambil, di situ kita akan berangkat. Maka siap-siap. Kalau kita mau berangkat ke satu negara, jauh sebelumnya kita udah urus paspor kita. Mana mungkin mau berangkat? Aku mau ke Israel. Mari uruslah pasporku. Udah ketinggalan ya kan? Di situ pesawatnya berangkat, di situ urus. Ketinggalan. Kereta api aja jauh-jauh sebelumnya kita sudah nunggu. Kalau enggak ketinggalan kereta api. Apalagi ke sorga. Kalau di situ mau mati, mau urus, nggak bisa. Ya, maka banyak orang tua dia pikir sudah mau mati, nggak sadar lagi, disuruhlah makan roti perjamuan. Wah, luar biasa ya. Dia kira itu bisa menyelamatkan, bisa mengampuni dosa. Pengampunan itu melalui kesadaran saudara. Waktu saudara sadarlah bertobat. Jangan waktu pingsan. Ya, kalau waktu pingsan disuruh ngapain juga kan nggak tahu apa-apa. Tapi ketika kita sadar, kita menyadari dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, akhirnya kita menyesal di hadapan Tuhan. Jadi waktu sadar inilah, tinggalkan berhala saudara, tinggalkan keyakinan saudara, jimat-jimat yang masih dibawa ke gereja. Kita harus lepas itu semua. Mengikut Tuhan 100% hanya Tuhan, gak ada yang lain. Dia gak mau dicampur aduk, dia gak mau diduakan. Kalau saudara pacaran diduakan, senang gak? Di sini satu, di sana satu. Waktu di sini nih pacarnya, waktu di sana lain lagi pacarnya. Wah, ketahuan pasti ditempeleng ya kan? Begitu ketahuan, kau jangan coba-coba ya, pung gitu. Nah ini manusia, padahal manusia bukan pemilik. Masih pacaran aja sudah marah kalau diduakan. Apalagi Tuhan. Tuhan pemilik kehidupan kita. Gak mungkin dia mau kita duakan. Kita buat berhala kita lalu kita sembah dia. Sorry ya, katanya belakangkannya kita. Jangan kau kira aku mau dipermainkan. Kau aja gak mau dipermainkan, apalagi aku. Ya. Jadi siapa yang masih mendua hati, yang masih membawa dosa-dosanya atau kuasa-kuasa kegelapannya hari ini, itu harus dilepas. Seperti Abram. Abram tinggalkan, ikut Tuhan. Hanya Tuhan yang dia percaya. Penyembahan berhala bapaknya dia tinggalkan. Sanak keluarganya dia rela berpisah demi berjalan bersama Allah. Rupanya jauh enak berjalan dengan Allah daripada sanak keluarga yang ribut dengan dosa. Ya. Kenapa berantem terus keluarga? Apa yang mau dipersoalkan? Dosa. Kan karena dosa berantem kan? Bukan karena yang lain. Karena warisan. Karena warisan berantem kan dosa. Warisan itu dari mana rupanya? Dari Tuhan. Kalau dari Tuhan kenapa dipersoalkan? Kenapa berantem? Harusnya kan disyukuri, dinikmati. Lewat itu dimuliakan Tuhan. Kalau karena itu berantem, kasih aja semua sama Tuhan. Udah, gak usah kita bagi, kita persembahkan aja. Selesai kan? Itu kan aman. Daripada kita berantem, kita persembahkan kepada Tuhan. Selesai satu gereja. Kan aman. Ini gak ada orang yang hatinya untuk Tuhan. Padahal nanti itu ada hasilnya loh. Ketika kita persembahkan kepada Tuhan, ini bernilai kekal. Daripada kita berantem, kita pun berdosa, nilai kekal tidak ada. Jadi siapa nanti yang persoalkan warisannya, lebih baik berdamai dengan keluarga. Udah, kita damai aja ya, kita persembahkan aja. Biar gak ada yang rugi, gak ada yang diuntungkan, tapi biarlah Tuhan yang untung. Setuju? Iya.
Setuju? Nggak ada suara ya, berat kali gitu. Kalaupun itu sayang kali gitu ya. Maunya itu warisan ya kuwariskan lagi gitu ya ke anak-anakku. Kan itu biasanya orang kita Batak ini. Yang diwariskannya selalu uang, materi, nggak pernah iman. Nggak iman yang dipikirkan untuk diwariskan, tapi uang aja. Makanya matanya selalu melihat uang, nggak pernah melihat Allah, ya kan? Buta terhadap Allah, melek terhadap uang. Kalau uang baru bangun udah tahu dia harga 100 merah. Tapi kalau bangun pagi Alkitab samar, ya, ayat berapa tadi? Gak nampak gitu ya, kabur katanya. Tapi lihat harga uang baru bangun aja udah tahu nilainya. Ngeri kali manusia ini ya. Ngeri kali kita. Pemberian Allah yang kita cari-cari, bukan Allahnya yang memberi. Kita mencintai pemberiannya, bukan mencintai sang pemberi. Ngeri kali kita. Jadi bilang, ngeri kali kau. Bertobatlah gitu ya. Cintailah Allah yang memberi, jangan cintai pemberiannya. Pemberiannya akan berakhir. Allah pemberi kekal adanya. Allah sang pemberi itu yang kekal. Kalau pemberiannya akan berakhir, sebanyak apapun pemberian Allah pasti berakhir, pasti ditinggal. Tapi Allah itu kekal. Dari awal sampai akhir dia Allah, tidak pernah berubah. Itu yang perlu kita cintai. Siapa yang mencintai materi akan mati oleh materi. Siapa yang mencintai Tuhan akan hidup oleh Tuhan. Yo, satu mati satu hidup ya. Jadi saudara pilih mati atau hidup? Ya, coba tanya sebelahnya, kau pilih mati atau hidup? Ya kan gitu. Karena cinta kita melekatnya ke dunia ini, ke materinya, ke pemberiannya. Yang memberi kita nggak peduli, Tuhannya kita nggak peduli. Ketika nggak dapat pemberiannya kita salahkan dia. Waktu dapat kita habiskan gitu ya. Waktu dikasih pemberiannya kita habiskan suka hati kita. Tapi waktu nggak dikasih kita, dia yang kita salahkan. Nggak adil ya. Kalau diberi, berterima kasih, kembalikan. Kalau nggak dikasih, bersyukur karena tahu bahwa engkau yang memberi, engkau juga yang menahan pemberianmu. Itu baru kita sadar bahwa semua itu ada di dalam otoritasnya Tuhan. Jadi yang membuat kaya adalah Tuhan, yang membuat miskin adalah Tuhan. Benar? Setuju? Gak ada yang berani menjawab ya. Aku maunya kaya loh gitu ya. Gini dia, kenapa gak semua orang kaya? Karena kalaupun kamu dikasih kayaan, gak tahu kamu ngaturnya untuk Tuhan. Nanti kamu poyak-poyakan seperti anak hilang. Makanya gak dikasih, belum dipercaya ya. Kalau orang yang bisa dipercaya mengelola barulah dikasih. Kamu udah bisa dipercaya, tahu kamu untuk apa. Pasti kamu pakai untuk kerajaan Allah. Kalau yang ini nanti untuk perutnya, maka ditahan dulu. Kan gitu ya. Kalau hanya untuk perut ditahan dulu. Kalau untuk kerajaan Allah, nah pakai. Ya, maka kita masih untuk perut ya, maka belum dikasih kekayaan. Jadi bersyukurlah. Bersyukur belum dikasih. Jadi nggak salah digunakan. Kalau nanti dikasih banyak salah gunakan kan tambah dosanya ya. Nggak tahu berterima kasih, lalu pakai untuk perut aja, berpoya-poya. Ya, kita lanjut. Ini Abraham sudah mendengar suara Tuhan. Telinganya jelas mendengar, dia nggak ragu bahwa itu perkataan Tuhan. Walaupun zamannya itu belum sering Allah berfirman. Masih sekali-sekali. Tapi dia tidak meragukan itu. Dia yakin bahwa ini suara Tuhan. Sehingga dia pergi meninggalkan sanak keluarganya. Ini kan banyak keluarganya ya, ditinggalkan. Saudaranya, bapaknya, rumahnya, negerinya, semua dia berani lepas. Karena dia tahu semua dari Tuhan. Bapakku dari Tuhan, hartanya dari Tuhan, aku ikut Tuhan. Mana lebih hebat? Ikut Tuhannya. Karena dari dia. Berkat-berkat yang ada pada bapaknya itu dari Tuhan. Bapaknya walaupun penyembah berhala tapi kaya. Jadi jangan kira bahwa orang kaya itu karena imannya.
Oh dia kaya, beriman kali dia ya. Berarti aku miskin karena belum beriman ya ini. Bukan, berkat itu diberikan kepada siapa saja. Bukan karena kita sudah beriman atau karena kita nggak beriman sehingga kita nggak diberkati. Bukan. Kalau materi itu tidak tergantung iman. Tetapi keselamatan barulah tergantung iman. Itu nggak bisa diganti. Keselamatan kita terima hanya melalui iman. Tapi harta itu bukan karena iman. Maka orang yang ateis pun kaya. Orang penyembah berhala pun kaya. Contohnya Abram. Abram bapaknya maksudnya. Bapak Abram itu kaya walaupun dia menyembah berhala. Sehingga Abram bukan melihat hartanya. Dia tidak mencintai kekayaan bapaknya. Dia tidak menantikan warisan bapaknya. Tapi dia mencintai sang pemberi berkat. Saudara sekarang coba tanya diri sendiri. Kamu siapa yang kamu cintai? Berkatnya ini atau sang pemberi berkat? Tanya pada diri sendiri. Kalau kita mencintai berkat, kita akan terus kecewa. Karena berkat itu berubah-berubah. Kadang ada, kadang tidak. Kadang banyak, kadang sedikit. Tapi kalau Tuhan sang pemberi berkat, dia tidak pernah berubah. Kapan dia mau beri, suka dia. Siapa yang mau diangkatkannya, terserah dia. Hak dia. Jadi bagianku apa? Ikut dia. Itu yang paling penting. Aku mau ikut Tuhan sang pemberi segala sesuatu. Aku mau mencintai Tuhan yang mengaturkan segala yang ada. Dan dia tidak akan pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Kalau berkatnya itu berubah-berubah ya. Hari ini kita laris, besok nggak buka dasar. Itu kan biasa. Hari ini banyak uang, besok pas-pasan. Itu berkat. Tapi Allah itu, dia Allah yang sempurna. Hari ini dia ada, besok dia ada. Ketika diberkati dia ada. Ketika kita nggak diberkati dia ada. Dia situ. Ketika ada masalah Allah ada. Ketika semua beres Allah ada. Ya Allah itu tidak ditentukan oleh sikon. Allah tidak ditentukan oleh situasi. Dia ada kapan saja. Jadi waktu saudara sakit, apakah Allah tidak ada? Allah ada. Waktu saudara uangnya pas-pasan, apakah Allah tidak ada? Ada. Tapi kita sering sekali ketika diberkati baru kita puji Tuhan, gitu ya. Puji Tuhan. Waktu enggak diberkati, di mana engkau Tuhan? Gitu ya. Kita bertanya besar, di mana engkau Tuhan? Lalu Tuhan bilang, aku di sini. Kau yang enggak lihat, ya kan gitu ya. Buka matamu. Aku di sini. Saudara ingat bagaimana cerita Nabi Elisa? Cerita Nabi Elisa ketika ada musuh datang dengan prajurit yang sangat banyak. Hambanya, budaknya tidak melihat bahwa mereka dilindungi oleh malaikat. Maka Nabi Elisa bilang, Tuhan, bukalah mata budakku ini supaya dia melihat bahwa malaikat yang daripadamu itu jauh melebihi tentara musuh. Begitu dibukakan oleh Tuhan, baru dia lihat malaikat berdiri di sekeliling mereka. Mata rohani kita yang tidak melihat Allah, mata jasmani kita yang melihat masalah. Itu yang membuat kita sering ketakutan di tengah-tengah kehidupan ini. Karena lebih terang mata jasmani daripada mata rohani. Kalau mata rohani kita terang, melihat Allah dengan jelas, maka ada pun persoalan, kita bisa menjalaninya dengan tenang. Ada kok Allah? Allah nggak pernah meninggalkan aku. Dalam semua situasi yang dia izinkan, dia punya rencana yang indah. Dia punya maksud yang terbaik. Karena itu aku tidak meragukan dia. Maka kita perlu berdoa, Tuhan, nyatakanlah dirimu, perjelaslah, supaya mata rohaniku bisa melihat itu. Ketika mata rohani kita melihat Allah dengan jelas, kita bisa menjalani kehidupan ini juga dengan tenang. Ketika kita tidak melihat dia, kita ketakutan. Itu yang dialami oleh murid-murid, para rasul.
Ketika mereka bersama Yesus, dia dalam perahu, ada ombak, ada angin ribut, mereka ketakutan. Kenapa murid ketakutan Yesus ada di situ? Karena mereka melihat ombak, bukan melihat Yesusnya. Saudara-saudara juga mungkin bisa melihat ombak besar di tengah-tengah dunia ini. Pergumulan besar itu ombak, angin ribut, itu yang di depan mata kita. Allah yang menyertai tidak terlihat, sehingga kekhawatiran menguasai kita. Tapi saat kita melihat ada Allah, maka rasa khawatir akan diredakan. Ya, ketika kita melihat ada Allah menyertai kita, maka adapun musuh kita tidak takut. Bukankah Allah jauh lebih hebat daripada musuhku? Bukankah Allah jauh lebih berkuasa daripada siapapun? Bukankah Allah yang mengatur isi bumi ini? Mengapa aku khawatir? Mengapa aku takut menjalaninya? Kalau aku berjalan bersama dengan Dia. Ya, kita lanjutkan gambar berikutnya. Sesudah dia percaya janji Allah, dia pergi. Ya, Abram pergi. Next gambarnya. Ya, Abram berjalan bersama Tuhan. Dari mana terbukti bahwa dia berjalan bersama dengan Tuhan? Pada zaman perjanjian lama, belum ada bait Allah. Belum ada gereja, tempat beribadah. Maka dia mendirikan mezbah. Setiap kali dia menghadap Allah, dia membuat mezbah. Di atas mezbah inilah dia persembahkan domba. Sebagai bukti bahwa dia menghormati Tuhan. Dia membawa persembahan untuk Tuhan. Menghargai Tuhan. Dalam setiap perjalanannya, Tuhan menyertai dia. Tuhan memimpin, melindungi, sehingga dia mempersembahkan persembahan korban kepada Allah. Jadi kalau kita datang beribadah, apa korban kita? Ya, beribadah itu membawa korban. Kami bawa korban pujian ke rumahmu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumahmu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu. Dan korban kegirangan itu juga bagimu. Jadi setiap kita beribadah itu, kita membawa korban bagi Tuhan. Bukan untuk manusia. Jadi kalau kita memberi persembahan, kita harus mengerti, aku memberi kepada Tuhan. Kalau orang memberi kepada Tuhan, pasti memberi yang terbaik. Kenapa kita takut memberi? Karena kita merasa bahwa ini bukan untuk Tuhan. Tapi korban pujian, korban kegirangan, korban ucapan syukur, itu kepada Allah. Allah yang menerima semua itu. Sehingga orang yang menyadari bahwa ini kepada Tuhan, dia memberi dengan sukacita. Ketika dia memberi, dia akan pulang juga dengan kegirangan. Yaitu yang dilakukan oleh Abram. Selama dia di perjalanan bersama dengan Tuhan, di mana dia berhenti, dia yakin bahwa ini pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan atas dirinya. Dia selalu buat mezbah. Dia selalu buat persembahan bagi Tuhan. Ingat bagaimana Ayub ya. Cerita Ayub tahu ya. Ketika anak-anaknya pesta, pasti nanti dia buat mezbah persembahan. Ya, mana tahu anaknya tadi berbuat dosa, lalu dia mempersembahkan korban untuk anak-anaknya, menguduskan mereka. Ini artinya bahwa dia sangat menghormati kekudusan Allah. Ayub menghormati kekudusan Allah, Abram menghormati kekudusan Allah, sehingga dia setiap kali berhenti, dia buat mezbah bagi Tuhan. Kapan kita buat mezbah bagi diri kita? Kapan kita buat mezbah bagi keluarga kita? Adakah mezbah?
Mesbah itu artinya sama-sama beribadah kepada Allah. Ibadah keluarga, ibadah pribadi. Itu harus ada. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Bahwa Allah menyertai kita sampai hari ini. Hari demi hari. Karena penyertaan Tuhan kita ada. Bukan oleh hebatnya kita. Hari demi hari kita lalui karena Tuhan. Sehingga hari demi hari ada mesbah pujian. Ada mesbah persembahan. Ucapan syukur kepada Tuhan. Ada mesbah pengakuan dosa. Oleh karena dosa itu hanya Allah yang bisa selesaikan. Tidak ada yang lain. Berikut. Sesudah dia berjalan bersama dengan Tuhan. Abram menerima janji. Bahwa melalui dia akan datang Yesus yang memberkati semua bangsa. Kenapa kepada Abram diberikan janji kedatangan Yesus Kristus? Karena dia mau mentaati Tuhan. Karena dia mau berjalan bersama Tuhan, mau dipimpin oleh Tuhan, sehingga Tuhan memberi janji melalui engkau dan keturunanmu akan datang juru selamat. Maka nanti saudara di rumah baca Injil Matius pasal 1, di situ silsilah tentang Yesus Kristus digenapi. Bahwa Yesus itu lahir dari keturunan Abraham. Dari anaknya, dari keturunan-keturunannya digenapi melalui keturunan Daud. Jadi Raja Daud itu keturunan Abraham. Dari Raja Daudlah nanti lahir sang juru selamat. Jadi semua yang Allah janjikan kepada Abram digenapi oleh Tuhan. Karena Abram ini rela meninggalkan berhalanya. Ini awal langkah ya. Langkah kita pertama dipimpin Tuhan. Berani meninggalkan keyakinan lama dan mau berjalan bersama Tuhan. Kedua, memelihara mesbah dengan Tuhan. Ibadah kepada Tuhan. Kita pelihara hubungan dengan Tuhan. Taat kepada Tuhan. Sehingga janji itu dipercayakan kepadanya. Janji keselamatan kepada seluruh bangsa dipercayakan melalui satu orang. Itulah Abram. Dan melalui dia lahir sang juru selamat. Kita lanjut. Ada ketaatan Abram terhadap firman Tuhan. Sehingga janji itu digenapi ketika dia rela mempersembahkan anaknya satu-satunya. Ishak. Yang dia dapatkan dari Tuhan pada usianya 100 tahun. Bayangkan saudara. Kenapa dia rela mempersembahkan anak satu-satunya? Ini bukti bahwa dia percaya anakku dari dia. Anakku pemberian Tuhan. Tadi nggak ada kok. Sekian lama kami menunggu tapi tidak ada. Sesudah Tuhan janjikan baru ada. Istri mandul, dia sudah tua. Tapi mengapa bisa ada? Karena Allah. Dia melihat itu. Ini dari tidak ada menjadi ada. Lalu Tuhan minta dipersembahkan. Kenapa aku berat? Dia rela persembahkan anaknya Ishak. Tapi Tuhan memberikan pengganti. Pengganti Ishak ada domba di sebelahnya. Sehingga anak ini enggak jadi. Tuhan tangkap ya. Malaikat Tuhan tangkap tangan Abram. Jangan kau apa-apakan anak itu. Aku sudah melihat hatimu. Bahwa engkau tidak menyayangkan sekalipun anakmu dipersembahkan. Tuhan buat gantinya domba. Dan itulah yang dipersembahkan oleh Abram. Inilah gambaran saudara. Kita layak dihukum oleh Allah. Tetapi Kristus sebagai pengganti kita. Ada pengganti. Kalau tidak ada digantikan oleh Kristus, kitalah yang layak dihukum. Kitalah yang layak dimurkai oleh Allah. Tetapi Kristus rela. Dia dijanjikan melalui keturunan Abram. Dan janji itu genap. Sehingga Yesus harus mati. Menggantikan kita. Karena dia mengasihi kita. Maka lewat Kristus menggantikan saudara. Kita bebas dari kematian. Kita bebas dari hukuman. Ini satu-satunya bukti Allah mengasihi saudara. Mengapa kita abaikan kasihnya yang begitu besar? Mengapa kita sia-siakan? Kita tidak hargai. Percaya artinya
Ada pengganti. Bukan percaya di bibir, bukan percaya pengakuan. Percaya artinya Kristus menggantikan aku dari hukuman kekal. Harusnya aku yang dihukum, tetapi Kristus menggantikan posisiku sehingga aku lepas dari hukuman. Maka siapa yang percaya akan hal itu, dia akan bebas. Dia tidak akan dihukum di api neraka, tetapi dia bersama dengan Tuhan di sorga, negeri perjanjian. Tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada setiap manusia, setiap bangsa di muka bumi tanpa kecuali, hanya melalui kematian Kristus kita bebas. Tidak ada jalan lain. Maka saudara-saudara, lewat ketaatan Abram genaplah janji Tuhan. Kita lanjut gambarnya. Kita teruskan gambar terakhir. Janji Tuhan genap dalam diri orang lain ketika ada ketaatan menyampaikan janji itu. Diawali pergerakan akan janji itu melalui satu orang, Abram. Lalu diteruskan kepada keturunannya dan janji itu genap melalui Yesus Kristus. Ketika kita menerima Kristus, berarti janji digenapi dalam diri kita. Setiap orang yang percaya Kristus menggantikan dia bebas dari hukuman, janji keselamatan sampai kepada dia, dan dia bisa teruskan kepada orang lain. Melalui ketaatan kita, orang lain pun akan sampai kepada janji itu. Kalau saudara enggak taat menyampaikan janji itu, maka janji itu enggak sampai kepada orang lain. Walaupun sudah genap. Janji telah digenapi di dalam satu pribadi Yesus. Tapi kalau kita enggak beritakan Yesus, bagaimana janji itu genap pada diri orang lain? Maka semua orang yang mengaku percaya pasti ada pergerakan. Tidak mungkin kita diam-diam. Ya, pergerakan itu terjadi melalui Abram, diteruskan kepada keturunannya sampai kepada Yesus penggenapannya. Setiap orang yang menerima Kristus mulai bergerak sampai ke ujung bumi, sehingga semua bangsa akan diberkati seperti janji Tuhan kepada Abram. Melalui keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Berkat apa? Berkat keselamatan jiwa. Bukan berkat materi, saudara. Tapi berkat keselamatan jiwa sampai kepada seluruh bangsa melalui satu orang. Jadi satu orang pun kita, kalau kita taat meneruskan janji itu, maka banyak orang akan mendapatkannya. Banyak orang akan menerima keselamatan lewat ketaatan saudara. Tapi kalau saudara nggak taat, maka banyak keluarga kita akan mati di dalam dosanya. Dia akan dihukum selamanya. Apakah saudara tetap diam tidak bergerak? Pergerakan sudah dikerjakan Abram. Mari kita contoh, kita teladani. Kalau aku sudah mendapatkan anugerah keselamatan, janji keselamatan di dalam Yesus, aku juga harus bergerak. Bergerak cepat supaya Injil cepat sampai ke seluruh bumi. Jadi saudara-saudara, bagi yang belum sampai, apakah arti beriman? Beriman tadi adalah meninggalkan keyakinan lama, mengikut Yesus Kristus. Itu arti beriman. Jadi kalau saudara ke gereja masih bawa jimat, kuasa gelap, percaya dengan yang lain, berarti belum. Itu masih percaya di mulut. Belum percaya yang benar. Percaya yang benar ada ditinggalkan dan mengikut Yesus karena Yesus tidak mau diduakan. Dia adalah Allah yang suci, esa. Dia mau hanya dia Allah kita. Jangan buat ada dua Allah kita. Ada yang lain yang kita percayai, Tuhan tidak berkenan. Jadi percaya Yesus artinya rela meninggalkan keyakinanku yang lama, mengikut Yesus. Dan bagi yang sudah percaya, Abram sudah bergerak, aku harus bergerak supaya Injil cepat sampai. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang dapat menegur, mengarahkan, mengevaluasi kehidupan iman kami. Tuhan, yang menyelidiki hati adalah Allah. Yang tahu pikiran kami adalah Engkau sendiri. Apakah kami datang beribadah dengan kuasa gelap kami, dengan jimat-jimat kami? Engkau sendiri melihat dengan jelas. Tapi bagaimana Abram bersedia meninggalkan berhala orang tuanya untuk mengikut Tuhan sepenuh hati. Tuhan memakai dia menjadi saluran berkat-Mu. Lewat ketaatannya janji keselamatan itu digenapi melalui keturunannya, dan kematian Kristus itulah menjadi pengganti kami. Kami orang berdosa yang seharusnya dihukum, dimurkai oleh Allah, tetapi Kristus bersedia menggantikan kami supaya kami bebas dari hukuman kekal, berjalan bersama Allah menuju negeri yang kekal di sorga. Berkati setiap hati, setiap telinga yang mendengar, supaya firman ini tertanam, tersimpan di dalam hati kami, dan Roh Kudus yang meneruskannya bekerja di dalam hati masing-masing, supaya firman ini benar-benar menjadi iman dan jadi di dalam kehidupan kami. Kami mau bergerak sebagaimana Abram bergerak. Kami mau taat karena Abram sudah taat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.